Malam itu harusnya cuma perjalanan biasa. Cuma mau pulang ke kampung halaman, ke Cianjur. Tapi siapa sangka, jalan yang dilewati malah berubah jadi kuburan. Bayangin, lo lagi nyetir sendirian, tengah malam. GPS lo tiba-tiba nyasar, nunjukin jalan kecil yang katanya lebih cepat 20 menit. Lo pikir, ya udahlah, jalan alternatif kan? Tapi begitu lo masuk, semua berubah. Gak ada lagi mobil, gak ada lagi lampu rumah. Cuma kabut tebal, suara jangkrik. Dan di ujung jalan itu, ada gerbang tua bertuliskan nama kampung yang udah tenggelam 20 tahun lalu. Dan malam itu, Andri sadar, dia bukan lagi di dunia yang sama kayak kita. Dia udah pulang, tapi bukan ke Cianjur yang dia kenal dulu. Selamat datang di Kenari Malam. Siapkan nyalimu, matikan lampu. Dan jangan pernah percaya sama GPS yang kasih jalan pintas di tengah hutan. Karena bisa jadi, itu bukan jalan manusia lagi. Malam itu, udara Jakarta masih terasa panas meski jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Lampu-lampu jalanan mulai sepi, kendaraan berangsur jarang. Di salah satu pom bensin dekat pintu tol Jagorawi, Andri menepikan motornya untuk terakhir kali mengisi bensin. Helmnya ia letakkan di atas jok, dan sambil meneguk air mineral, ia melihat ke arah jalan raya yang menuju arah Bogor, jalur panjang yang bakal membawanya pulang ke kampung halamannya di Cianjur. Sudah lama ia nggak pulang, mungkin hampir 5 tahun. Sejak pindah kerja ke Jakarta, waktunya habis buat lembur dan ngejar target. Tapi beberapa hari lalu, ibunya telepon, suaranya lirih, katanya rindu. Pulanglah, Endrik, ibu pengen lihat kamu, rumah udah sepi. Dan kata-kata itu terus terngiang di kepala Andri sepanjang perjalanan. Ia sengaja berangkat malam karena ingin sampai pagi. Katanya, biar jalanan lancar dan adem. Lagi pula, malam punya ketenangan tersendiri buatnya. Setelah pamit pada petugas pom bensin, Andri nyalakan motornya, suara mesin langsung mengaum pelan menembus keheningan malam. Jaket hitamnya ia rapatkan, udara dingin mulai terasa begitu masuk daerah puncak. Di kanan kiri jalan, lampu-lampu villa dan warung-warung kopi pinggir jalan masih menyala. Tapi semakin lama semakin jarang. Ketika sampai di sekitar Cipanas, jalanan makin lengang. Kabut mulai turun, tipis-tipis menutupi pandangan. Andri menatap ke layar HP yang terpasang di dudukan stang motornya. GPS masih aktif, garis biru menunjukkan arah menuju kampungnya di daerah Cugenang, sedikit ke pedalaman Cianjur. Tapi tiba-tiba, sinyalnya menurun drastis. Garis biru itu mulai goyah, lalu panah penunjuk arah di layar malah berputar-putar gak jelas. Lah, kenapa nih? Gumamnya sambil menepikan motor. Ia copot helm, lihat sekitar. Jalan di depannya bercabang 21 lurus, jalan utama, dan satu lagi belok ke kanan, lebih kecil dan agak gelap. Di layar HP-nya muncul notifikasi kecil bertuliskan, rute alternatif ditemukan. Waktu tempuh lebih cepat 20 menit. Andri menatap tulisan itu sambil berpikir sejenak. Ia hafal sedikit jalan di daerah itu karena masa kecilnya sering main ke kebun teh di sekitar sana. Tapi rasanya, dulu nggak pernah ada jalan kecil ke arah kanan. Ia buka Google Maps, tapi sinyal hilang total. Tulisan di atas layar berubah jadi nomor internet connection. Ia coba matikan hidupkan lagi datanya, tapi tetap nggak mau. Ah, mungkin sinyal hilang karena kabut kali ya, ujarnya sambil menyalakan motor lagi. Tanpa pikir panjang, ia belok ke arah kanan, mengikuti insting dan notifikasi terakhir dari GPS-nya. Begitu masuk ke jalan kecil itu, suasananya langsung berubah drastis. Jalan aspal tadi berubah jadi jalan berbatu, lebarnya cuma cukup buat satu mobil. Di kiri kanan, pohon-pohon besar menjulang tinggi, rantingnya saling bertaut di atas kepala membentuk seperti terowongan alami. Lampu motor Andri menyorot ke depan, tapi cahayanya terasa redup, kayak tertelan kabut. Ia pelankan gas, matanya fokus ke jalan. Setiap kali roda motornya melewati batu besar, suara kerak-kerak dari bawah ban terdengar jelas. Wah, kok sepi banget ya, gumamnya pelan. Biasanya kalau lewat daerah kampung, minimal ada rumah, ada orang ronda, atau suara anjing menggonggong. Tapi ini, hening total. Cuma suara mesin motor dan serangga malam yang bersahut-sahutan dari kejauhan. Udara di sekitar mulai dingin menusuk. Napasnya tampak keluar seperti uap putih. Padahal ini masih daerah Cianjur. Nggak mungkin sedingin ini, pikirnya. Beberapa menit berlalu, Andri belum juga melihat tanda-tanda kehidupan. Tak ada lampu rumah,
Tak ada kendaraan lain, tak ada papan penunjuk arah. Ia mulai gelisah. Ia ambil HP dari dudukan dan melihat layar masih gelap, tanpa sinyal. Ia menatap ke sekeliling lagi. Pohon-pohon di sisi jalan makin besar dan rapat. Sebagian akarnya keluar dari tanah, melintang ke pinggir jalan seperti urat raksasa. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah lembab yang makin kuat. Tiba-tiba, terdengar suara krak dari balik semak di sisi kiri. Andri spontan menoleh. Lampu motornya menyorot ke arah suara itu, tapi tak ada apa-apa, hanya ranting bergerak pelan seolah baru saja tersentuh sesuatu. Mungkin tikus, atau kucing hutan, pikirnya menenangkan diri. Tapi hatinya tetap nggak tenang. Ia mulai merasa seperti sedang diawasi. Ia lanjut jalan pelan-pelan. Di tikungan berikutnya, cahaya lampunya menangkap bayangan sesuatu di kejauhan seperti gerbang kayu besar melintang di tengah jalan. Andri semakin memperlambat laju motor. Gerbang itu tampak tua, catnya sudah mengelupas, dan di atasnya ada papan nama yang samar tertulis, "Selamat datang di Kampung Sukamulya." Andri menatap papan itu lama. Sukamulya, ia mencoba mengingat-ingat, tapi tidak pernah mendengar nama kampung itu sebelumnya. Ia tumbuh di sekitar daerah itu, jadi ia cukup hafal banyak nama desa kecil di sekitarnya. Tapi nama ini benar-benar asing. Ia sempat berpikir untuk putar balik, tapi jalan yang tadi ia lewati sudah gelap total. Ia tidak yakin masih bisa melihat arah keluar. Akhirnya, ia memutuskan untuk lanjut melewati gerbang itu. Begitu ban motornya melintasi ambang gerbang, hawa dingin yang tadi sudah menusuk tiba-tiba jadi lebih dingin lagi. Angin berhembus dari arah dalam kampung, membawa aroma yang aneh campuran antara wangi dupa, bunga melati, dan tanah basah. Kabut mulai turun lebih tebal. Cahaya lampu motornya semakin redup, seperti berjuang menembus udara yang berat. Andri menelan ludah. Ia mulai merinding tanpa sebab. Jalan di depan lurus, tapi di kanan kiri mulai tampak bangunan-bangunan. Rumah-rumah panggung kayu dengan jendela tertutup rapat. Tidak ada satupun cahaya lampu. Tidak ada suara manusia. Hanya suara desiran angin yang membuat tirai-tirai bambu di jendela bergerak pelan. Ia mencoba berteriak, "Permisi, ada orang." Suaranya menggema aneh, seperti dipantulkan oleh dinding kosong. Tak ada jawaban. Ia ulang lagi, lebih keras, "Permisi, saya mau tanya jalan ke Cugenang." Tetap tak ada yang menjawab. Tapi entah kenapa, di sela-sela keheningan itu, Andri merasa mendengar sesuatu. Suara samar, halus banget, seperti bisikan perempuan yang berkata pelan, "Udah lama nggak ada yang lewat sini." Andri langsung nengok ke belakang. Matanya menyisir sekitar. Kosong, hanya kabut dan pohon-pohon besar di belakangnya. Tapi dadanya mulai berdegup kencang. Ia coba tertawa kecil untuk menenangkan diri. Mungkin cuma angin. Ia nyalakan lagi motor dan maju pelan. Tapi kali ini, perasaan aneh itu semakin kuat. Semakin jauh masuk ke dalam kampung, suasananya semakin tidak masuk akal. Rumah-rumah di kiri kanan jalan tampak makin rusak. Dindingnya bolong, atapnya miring. Ada beberapa yang kelihatan baru terbakar sebagian. Dan anehnya, di halaman depan rumah-rumah itu banyak bunga kamboja. Tidak satu dua, tapi puluhan. Semuanya mekar. Wangi menyengat menusuk hidung. Andri mulai merasa nggak enak. Ia benar-benar ingin keluar dari tempat itu. Tapi setiap kali ia menengok ke belakang, jalan yang tadi ia lewati tertutup kabut pekat. Seolah dunia di belakangnya menghilang. Ia hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Lalu dari kejauhan, tampak bayangan seseorang berjalan pelan di tengah jalan. Agak membungkuk. Andri langsung rem mendadak. Lampu motornya menyorot ke depan, tapi kabut membuat pandangan buram. "Pak," serunya. "Pak," numpang tanya, "ini jalan ke Cugenang lewat sini ya?" Tidak ada jawaban. Sosok itu berhenti, lalu pelan-pelan menoleh ke arah Andri. Tapi anehnya, tubuhnya tetap di tempat, hanya kepalanya yang bergerak. Berputar hampir 180 derajat. Wajahnya tertutup rambut panjang, bajunya lusuh penuh tanah. Andri panik, langsung putar gas dan melaju kencang. Tapi jalan di depannya makin sempit. Di kiri kanan mulai terlihat batu-batu besar dengan bentuk aneh. Beberapa di antaranya mirip nisan. Hatinya makin tidak tenang. Ia menatap layar HP-nya. Masih tidak ada sinyal. Bahkan baterainya turun cepat. Dari 40% ke 10% hanya dalam hitungan menit. "Ini nggak beres," gumamnya sambil menatap sekitar. Ia ingin berhenti, tapi kalau berhenti di tempat seperti ini, siapa yang bisa bantu?
Akhirnya ia memutuskan untuk lanjut. Namun di tengah jalan, terdengar suara dari belakang motornya. Tok, tok, tok. Seperti ada batu kecil yang terserat. Ia menepi, melihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Ia coba lihat ban, masih bagus. Tapi ketika ia berdiri lagi, dari arah pepohonan di belakang terdengar suara. Seperti seseorang bernafas berat, panjang, dan dalam. Andri mematung. Dingin mulai menjalar dari ujung kaki ke kepala. Ia pelan-pelan menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal yang menutupi pandangan. Ia buru-buru naik motor lagi, menyalakan mesin. Tapi mesin itu malah tersendat 2 kali sebelum akhirnya hidup. Ia gas kencang, berharap segera keluar dari jalan itu. Namun yang ia lewati setelahnya justru membuatnya semakin bingung. Di ujung jalan, tampak papan kayu lain tergantung di antara 2 pohon besar. Tulisan di atasnya samar terbaca, "Hati-hati, batas dunia." Andri mengerutkan dahi, batas dunia apaan? Ia berhenti sebentar, membaca ulang tulisan itu sambil mengernyit. Tapi sebelum sempat berpikir panjang, angin bertiup kencang dari arah belakang, membuat daun-daun kering beterbangan menabrak wajahnya. Ia segera menunduk dan menutup helm, lalu melaju menembus kabut. Dalam hati, ia cuma berharap jalan ini benar-benar jalan pintas menuju rumah ibunya. Bukan jalan ke tempat lain, tapi jauh di belakangnya. Di antara pepohonan gelap yang tak tersentuh cahaya, ada sesuatu yang berdiri. Dia menatap punggung Andri. Samar. Wajahnya tidak jelas, tapi kedua matanya menyala redup seperti bara. Dan saat motor Andri menghilang di balik tikungan, sosok itu berbisik pelan, suaranya serak tapi jelas. Akhirnya, ada yang datang lagi. Angin malam terus berhembus dari arah utara, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang semakin tajam menusuk hidung. Andri sudah berkali-kali melihat ke belakang, tapi jalan yang tadi ia lalui lenyap tertelan kabut. Tidak ada tanda-tanda ia bisa keluar dari tempat itu. Satu-satunya pilihan hanyalah terus maju. Tapi makin jauh ia melaju, makin aneh rasanya. Lampu motornya sekarang seperti kehilangan tenaga. Cahayanya bergetar pelan, seolah diselimuti kabut yang tak mau hilang. Ia menatap ke kanan dan ke kiri. Pohon-pohon besar tadi sekarang berubah bentuk. Tidak lagi seperti pohon hutan, tapi lebih menyerupai pohon tua di area pemakaman. Batangnya bengkok, sebagian ditumbuhi lumut tebal, dan di beberapa tempat terlihat batu-batu besar dengan bentuk seperti nisan. Perasaan tadi nggak ada beginian deh, gumam Andri pelan. Ia berhenti sejenak di tengah jalan, mencoba menenangkan diri. Napasnya berat, jantungnya berdetak cepat. Ia buka helm setengah, mengelap embun dari kaca visor. Suara malam semakin jelas jangkrik, burung malam, dan sesuatu lagi. Suara yang tidak biasa. Suara seperti orang berbisik, pelan sekali, hampir tidak terdengar, tapi jelas bukan suara hewan. "Jangan di sini, pergi." Andri spontan menoleh. "Siapa itu?" Suaranya terdengar parau. Tidak ada jawaban. Tapi bisikan itu muncul lagi, lebih dekat kali ini. "Pergi, sebelum terlambat." Andri langsung menyalakan motor, gas pelan tapi stabil. Jalanan yang ia lalui semakin aneh. Batu-batu di kanan kiri jalan semakin banyak, bentuknya beragam. Ada yang tegak lurus, ada yang miring, dan sebagian bahkan sudah retak. Di beberapa batu, ia bisa melihat tulisan samar yang seperti huruf, tapi tak jelas. Ia sempat berhenti di depan satu batu yang bentuknya cukup besar, kira-kira setinggi pinggang orang dewasa. Di batu itu tertulis sesuatu yang samar, seperti nama orang Sukarn Abindarta wafat ke 1971. Andri terdiam, matanya membesar. "Nisan," gumamnya pelan. Ia mundur satu langkah, menatap sekeliling, dan saat itu, baru ia sadar. Seluruh jalan di depannya kanan dan kiri penuh dengan nisan. Ia berdiri di tengah sesuatu yang sepertinya adalah jalan pemakaman tua. Tapi bagaimana mungkin? Tadi ia jelas melewati rumah-rumah dan papan nama kampung. Sekarang semuanya berubah jadi kuburan. Ia mencoba mundur pelan, tapi saat ia menoleh ke belakang, jalan yang ia lewati tadi sudah hilang tertutup kabut. Hanya ada deretan batu nisan lain, berjajar sejauh mata memandang. Dingin di udara tiba-tiba jadi lebih menusuk. Udara berubah berat, lembab, dan sulit dihirup. Lampu motornya redup total. Andri coba menyalakan senter HP-nya, tapi ponselnya mati. Ia tekan tombol power, tapi layar hanya berkedip sebentar lalu gelap lagi. "Astagfirullah," bisiknya lirih. Ia mulai panik. Tiba-tiba,
Dari arah depan terdengar suara langkah pelan. Tap, tap, tap. Ritmenya teratur, mendekat perlahan. Andri memicingkan mata, berusaha melihat lewat kabut. Cahaya redup dari lampu motor memperlihatkan sesuatu bergerak. Sosok tinggi, berpakaian putih lusuh, berjalan lambat dengan kepala sedikit menunduk. Langkahnya tak beraturan, seperti menyeret kaki. Andri membeku. Tangannya gemetar. Ia coba bicara. "Pak, permisi, saya tersesat." Sosok itu berhenti, tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menunduk. Wajahnya tertutup rambut panjang kusut. Dari kejauhan, Andri bisa melihat tanah di sekitar kakinya tampak basah atau mungkin berlumpur darah. Andri mundur satu langkah. Lalu, suara lain muncul dari arah kanan. Tap, tap, tap. Dari kiri juga muncul suara serupa. Tap, tap, tap. Dan saat ia menatap ke sekeliling, dari kabut muncul lebih banyak sosok. 1, 2, 3, lalu banyak. Semuanya berpakaian lusuh. Sebagian memakai kain kafan kotor, sebagian lagi dengan wajah rusak seolah terbakar. Mereka berdiri di antara nisan, menatap Andri dengan mata kosong. Andri langsung naik ke motornya, menyalakan mesin sekuat tenaga. Suaranya meraung keras memecah keheningan. Ia gas sekencang mungkin tanpa peduli arah. Tapi entah kenapa, meski sudah melaju jauh, ia seperti tidak bergerak kemana-mana. Jalan di depan terus sama deretan nisan yang seolah tak berujung. "Kok nggak habis-habis jalannya?" teriaknya panik. Angin berputar kencang, membuat kabut menebal sampai nyaris menutupi pandangan. Di tengah kabut itu, terdengar suara perempuan memanggil namanya. "Andri." Suara itu lembut, tapi membuat darahnya membeku. Ia berhenti seketika. "Itu suara ibu," gumamnya pelan. Sekali lagi suara itu terdengar, lebih dekat. "Andri, sini nak, ibu di sini." Andri menatap ke depan. Kabut di ujung jalan tampak bergetar pelan, lalu perlahan terbuka sedikit, menampakkan bayangan seseorang berdiri. Sosok itu berpakaian kebaya coklat muda, rambutnya disanggul. Wajahnya mirip sekali dengan ibunya. Senyum lembut tersungging di wajahnya. "Ayo, Andri, pulang," katanya dengan suara yang lembut. Air mata hampir menetes di sudut mata Andri. Ia ingin turun, ingin memeluk sosok itu. Tapi di detik berikutnya, cahaya kilat kecil dari lampu motornya membuatnya sadar wajah sosok itu berubah. Senyumnya retak, matanya hitam pekat, dan kulitnya mulai membusuk. "Ayo, pulang," katanya lagi. Tapi suaranya sekarang serak dan seram, seperti dua suara tumpang tindih jadi satu. Andri teriak kencang dan langsung tancap gas. Ia gas tanpa arah, hanya ingin lari sejauh mungkin. Sosok-sosok di sekitarnya mulai bergerak. Ada yang merangkak, ada yang melayang, semuanya menatapnya. Dari belakang, terdengar jeritan panjang, melengking, membuat telinganya sakit. Andri hampir kehilangan kendali. Jalan di depannya mulai berbelok ke kanan. Ia rem sedikit, lalu menoleh sekilas ke belakang dan langsung menyesal. Puluhan sosok berjalan di belakangnya. Beberapa di antaranya tidak menyentuh tanah. Mereka bergerak pelan tapi pasti, seperti sedang mengiringi Andri menuju sesuatu. Napas Andri terengah-engah. "Ya Allah, tolong saya." Ia terus mengulang doa dalam hati. Tangannya dingin, tapi ia terus menggenggam stang motor erat-erat. Tapi tak lama kemudian, motor yang ia kendarai mulai goyah. Roda depannya terasa berat, seperti menginjak lumpur. Ia coba gas lagi, tapi mesin mulai tersendat. "Jangan mogok, tolong jangan mogok," katanya gemetar. Namun motornya tetap berhenti. Mesin mati total. Ia coba starter berkali-kali, tapi sia-sia. Lalu, dunia di sekitarnya mendadak sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga, tidak ada apapun. Hanya diam, dan di tengah diam itu, terdengar suara pelan, seperti seseorang berbisik di telinganya. "Kamu juga mau pulang kampung, kan?" Andri terlonjak, menoleh cepat. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri sambil memegang senter kecil di jaketnya dan menyorot ke sekitar. Di sebelah kanan, terlihat batu besar yang retak. Di atasnya ada sesuatu seperti kain putih panjang tergeletak. Ia menyorot lebih dekat. Kain itu ternyata kafan yang sudah kusam, dan di ujungnya ada tangan manusia. Andri mundur cepat, napasnya makin sesak. Ia mau lari, tapi kakinya seperti berat. Dari arah pepohonan, muncul kabut hitam bergerak pelan mendekat. Di dalam kabut itu, samar terlihat wajah-wajah pucat. Mereka tidak bicara, hanya menatap. Lalu satu di antaranya maju satu langkah,
Suaranya parau, udah lama nggak ada yang hidup lewat sini. Andri mundur, hampir jatuh, tapi berhasil menyeimbangkan diri. Ia kembali ke motor, berusaha menyalakan mesin. Sekali, 2 kali, 3 kali mesin tak mau hidup. Ia berteriak marah campur takut, "Ayo nyala, please, jangan gini." Dan entah keajaiban atau apa, tiba-tiba mesin hidup lagi. Ia gas sekencang mungkin, ban motornya berputar liar, batu dan tanah terlempar ke udara. Namun saat ia menatap ke depan, hatinya hampir berhenti berdetak. Jalan di depannya kini berubah total. Tidak ada aspal, tidak ada tanah, hanya deretan nisan di tengah kabut tebal. Dan tepat di ujung jalan, berdiri sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya tidak terlihat. Tangan panjangnya menunjuk lurus ke depan, lalu ke arah tanah di sebelah kanan jalan. Andri tak tahu kenapa, tapi ia memandang ke arah yang ditunjuk sosok itu. Di sana, di bawah sinar samar lampu motornya, ia melihat nisan dengan namanya sendiri. Andri Saputra lahir 1993, wafat ke 2024. Dunia seolah berhenti. Dadanya sesak, tangannya gemetar hebat. Ia hampir tak bisa bernapas. Enggak, ini nggak mungkin. Suaranya pecah, antara tangis dan ketakutan. Tapi nisan itu jelas. Namanya sendiri terukir di sana. Tanah di depan nisan itu masih basah, seperti baru digali. Kabut semakin tebal. Suara-suara mulai bermunculan lagi, lebih ramai, seperti banyak orang berbisik di sekelilingnya. Dari kejauhan, terdengar suara gending Jawa pelan, seolah ada upacara yang sedang berlangsung. Ia tak tahu dari mana datangnya, tapi suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. "Andri," suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, dari belakang punggungnya. Ia tidak menoleh, hanya bisa memejamkan mata sambil berdoa lirih. Tapi rasa dingin tiba-tiba menjalar di lehernya, seolah ada yang berdiri tepat di belakangnya, menghembuskan napas panjang ke kulitnya. Ia buka mata, menatap ke depan dan sosok berjubah hitam tadi sudah tak ada. Yang tersisa hanya kabut dan nisan dengan namanya sendiri. Tanpa pikir panjang, Andri gas lagi. Ia tak peduli arah, hanya ingin keluar. Jalan terasa makin berat, tapi akhirnya di kejauhan ia melihat sesuatu cahaya. Cahaya kuning kecil seperti lampu jalan. Ia gas makin kencang, sampai akhirnya melewati gerbang kayu yang tadi ia lewati di awal. Tapi kali ini tulisan di atas gerbang berubah, "Selamat jalan, pendatang." Begitu motornya melewati gerbang itu, tiba-tiba semuanya gelap. Andri tak sadar lagi. Dunia di sekitarnya menghilang. Dan malam itu, di tengah kabut Cianjur yang pekat, jalan kecil menuju Kampung Sukamulya kembali sepi. Seperti menunggu tamu berikutnya. Andri menatap jalan di depannya dengan rasa tak yakin. Udara di sekitarnya mulai berubah, terasa lembab dan berat. Kabut tipis merayap dari bawah tanah, seperti asap putih yang menari di antara pepohonan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini cuma perasaan aja, gumamnya pelan. Tapi semakin lama, perasaan aneh itu justru makin kuat, seolah ada yang mengawasinya dari kejauhan. Lampu motor Andri menyorot ke depan, dan samar-samar ia melihat bayangan rumah di kejauhan. Bentuknya seperti rumah panggung dari kayu, khas pedesaan lama. Ia melambat, menatap dengan mata menyipit. "Loh, ada kampungnya di sini," katanya heran. Karena kalau dilihat dari peta sebelumnya, daerah ini harusnya kosong bahkan tak ada jalan kecil sekalipun. Ketika ia semakin dekat, terlihat beberapa rumah lain di sisi kanan dan kiri jalan. Rumah-rumah tua berdinding kayu, sebagian sudah lapuk, catnya terkelupas. Beberapa ada yang tampak masih berdiri kokoh, tapi sunyi. Tak ada lampu, tak ada suara televisi, tak ada tanda-tanda kehidupan. Andri berhenti di depan rumah pertama yang ia lewati. Di halaman rumah itu berdiri sebuah pohon besar, entah pohon apa dengan akar yang menjalar ke tanah seperti tangan raksasa. Di bawahnya ada kursi bambu tua, tapi kursinya kosong. "Permisi," seru Andri cukup keras. Tak ada jawaban. Ia menunggu sebentar, tapi hening. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. "Permisi, Pak, Bu, ini arah ke jalan utama?" "Ya." Suaranya agak gemetar, meski ia mencoba bersikap tenang. Masih tak ada sahutan. Andri menoleh ke belakang, memastikan arah datangnya. Tapi, kok jalan yang tadi ia lewati tampak beda ya? Harusnya tadi ada belokan kecil ke arah kanan. Tapi sekarang, di belakangnya cuma kabut putih tebal. Tak ada apa-apa selain kabut. Rasa dingin mulai merayap di punggungnya.
Ia menyalakan motor lagi, mencoba lanjut pelan-pelan. Jalan itu semakin sempit dan di beberapa titik ada genangan air, seperti baru habis hujan. Tapi aneh, dari tadi tak terdengar bunyi air menetes atau suara hujan turun. Ia terus maju, berharap menemukan seseorang yang bisa ia tanyai arah. Tapi rumah-rumah di sepanjang jalan semuanya sama tua, tertutup dan gelap. Beberapa bahkan terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Pintu-pintu tertutup rapat, sebagian jendela pecah, dan ada kain putih kotor menggantung di beberapa tempat, berkibar pelan tertiup angin. Andri mulai merasa ragu. Ia berhenti lagi di depan rumah yang agak besar. Pagar depannya terbuka sedikit, dan di dindingnya ada lampu minyak kecil yang redup menyala. Akhirnya, ia merasa agak lega, tanda kehidupan, pikirnya. Ia turun dari motor, melangkah pelan ke depan rumah. "Permisi," suaranya pelan, takut mengagetkan pemilik rumah. Masih hening. Andri mengetuk pintu sekali, 2 kali, tak ada yang menjawab. Tapi dari dalam rumah, samar-samar terdengar seperti suara kursi digeser. Ia menelan ludah. "Permisi, Pak, saya cuma mau nanya jalan," katanya lagi. Kali ini lebih pelan. Tiba-tiba suara kursi itu berhenti. Hening kembali. Andri merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mundur perlahan, menatap pintu kayu di depannya. Pintu itu tampak seperti bergetar sedikit, entah karena angin atau sesuatu dari dalam. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba suara perempuan terdengar lirih dari arah belakangnya. "Udah lama nggak ada yang lewat sini." Suara itu lembut, tapi dingin. Andri spontan menoleh cepat. Kosong, tak ada siapa-siapa. Hanya jalan panjang yang diselimuti kabut. Tak ada orang, tak ada bayangan. Tapi suaranya jelas banget, seperti berbisik tepat di belakang telinganya. Andri mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak kencang. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada orang. "Halo, siapa tadi?" katanya gugup, tapi tak ada jawaban. Udara mendadak berubah makin dingin. Nafas Andri mulai terlihat seperti uap. Ia menggigil, padahal ini bukan daerah yang biasanya terlalu dingin di malam hari. Dan saat ia menatap ke depan lagi, pintu rumah tadi sudah terbuka sedikit. Andri merasa lututnya lemas. "Aduh, jangan aneh-aneh deh," gumamnya. Ia buru-buru berbalik ke arah motornya, tapi langkahnya terasa berat, seolah tanah di bawahnya jadi lebih lengket, menarik-narik kakinya. Begitu ia sampai di motor, ia segera menyalakannya. Tapi, kuncinya hilang. Ia panik, merogoh saku celana, jaket, kantong depan kosong. Kunci motor itu tadi jelas masih di tangan, karena ia baru saja mematikannya. Sekarang entah kemana. Di saat panik itu, ia mendengar suara langkah pelan dari arah rumah tadi. Tok, tok, tok. Langkah kaki di lantai kayu. Andri menatap ke arah rumah. Dari celah pintu yang terbuka, terlihat bayangan samar. Bentuknya tinggi, ramping, dan perlahan bergerak mendekat ke arah pintu. Andri menelan ludah. "Permisi, saya cuma mau pulang kampung. Nggak ganggu siapa-siapa," katanya pelan. Suaranya bergetar. Bayangan itu berhenti di ambang pintu. Lalu sesuatu bergerak cepat seperti kain putih panjang melambai keluar. Tertiup angin malam. Dan di saat itulah, kunci motornya tiba-tiba jatuh dari udara, tepat di depan kakinya. Andri langsung membungkuk cepat, mengambil kunci itu tanpa pikir panjang, lalu menyalakan motor. Begitu mesin menyala, ia tancap gas. Tapi saat melirik ke spion, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari arah rumah itu, sesosok perempuan berdiri di depan pintu. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya lusuh seperti kain kafan, dan kepalanya sedikit miring. Ia tak bergerak, hanya menatap atau entah, mungkin tak punya wajah sama sekali. Andri hampir terjatuh karena saking gugupnya, tapi ia terus gas sekuat mungkin. Jalan di depannya seperti memanjang tak berujung, dan dari balik kabut, ia bisa mendengar samar-samar suara tertawa pelan. Suara perempuan tadi, tapi kali ini jauh lebih dekat. Akhirnya ada yang lewat lagi. Andri menggigil, menggenggam setang motor erat-erat. Ia tak berani menoleh lagi. Tapi makin jauh ia melaju, makin aneh rasanya. Rumah-rumah di sisi jalan itu seperti hilang satu persatu, digantikan oleh pepohonan besar yang menutup jalan. Sampai akhirnya, ia sadar. Jalan yang tadi ia lewati menuju kampung itu kini berubah menjadi jalan tanah kecil yang gelap dan berliku. Tak ada tanda-tanda perkampungan sama sekali. Dan di belakangnya, suara langkah itu masih terdengar,
makin lama makin dekat. Andri terus memacu motornya sekuat mungkin, berharap kabut itu segera hilang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, kabut makin tebal, seperti menelan cahaya lampu motor yang menyala redup. Nafasnya memburu, matanya melirik ke spion sesekali, takut kalau ada sesuatu yang mengejarnya dari belakang. Jalan itu terasa panjang sekali, padahal tadi terlihat lurus. Sekarang berkelok-kelok, menanjak sedikit, lalu turun lagi. Seperti tidak pernah berakhir. Angin berhembus kencang dari arah depan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang aneh seperti bau dupa dan bunga melati yang menyengat. Andri menutup hidungnya sebentar, tapi baunya tetap menempel. Ia mulai merasa mual. Aduh, kok bau banget sih? Keluhnya, berusaha menahan rasa pusing. Tiba-tiba dari tengah kabut, muncul cahaya samar seperti lampu di kejauhan. Andri merasa lega. Akhirnya, rumah juga, pikirnya. Ia mempercepat laju motor, tapi begitu mendekat, cahaya itu bukan berasal dari rumah, melainkan dari lilin-lilin kecil yang menyala di atas tanah. Lampu motor Andri menyorot lebih jelas. Ia spontan menahan napas. Di depannya terbentang tanah lapang yang penuh dengan nisan. Barisan batu nisan berjejer rapi ke segala arah. Ada yang tua berlumut, ada yang baru dengan bunga segar di atasnya. Semuanya tampak sunyi, tapi terasa hidup. Ia rem mendadak, dan motor berhenti dengan suara ban menggesek tanah. Jantungnya berdegup kencang. Astaga, bisiknya, pelan sekali. Ia tidak mungkin salah lihat. Jalan yang tadi aspal, kini berubah jadi tanah merah yang penuh rumput liar. Dan semua sisi jalan itu kanan, kiri, bahkan di depan penuh dengan makam. Andri menatap sekeliling, berusaha mencari jalan keluar. Tapi dimanapun ia memandang, hanya ada nisan. Sebagian bertuliskan huruf Arab, sebagian hanya batu polos tanpa nama. Beberapa di antaranya tampak seperti baru digali, tanahnya masih gembur. Rasa takut mulai naik ke tenggorokan. Ia menelan ludah, mencoba mengatur napas. Mungkin ini cuma pemakaman desa, mungkin aku salah jalan. Gumamnya meyakinkan diri sendiri. Tapi hatinya menolak percaya. Tidak mungkin ada pemakaman sebesar ini tanpa satupun lampu listrik, tanpa pagar, tanpa tanda arah. Suara angin tiba-tiba berhenti. Udara diam, benar-benar sunyi. Hanya terdengar bunyi napasnya sendiri. Kemudian, krak, suara ranting patah di belakangnya membuat Andri refleks menoleh cepat. Kosong, hanya kabut putih pekat. Tapi entah kenapa, kabut itu bergerak pelan seperti sedang berputar, membentuk bayangan samar seseorang berdiri di tengahnya. Permisi, suara Andri bergetar. Saya nyasar, saya nggak ganggu. Bayangan itu diam, tapi dari arah lain, terdengar bisikan pelan. Balik, kalau masih sempat. Andri langsung memutar gas, tapi roda motornya selip. Ban belakang seperti terperangkap di lumpur. Ia gas lagi, lebih keras, tapi malah makin dalam. Lumpur itu seperti menarik motornya ke bawah. Ia panik, mencoba turun untuk mendorong, tapi tanah di bawah kakinya terasa aneh dingin, lembek, dan licin. Begitu ia menunduk, matanya membelalak. Di bawah kakinya bukan lumpur biasa. Ada bentuk tangan manusia yang perlahan muncul dari tanah. Mencengkeram sepatunya kuat-kuat. Andri menjerit spontan, menendang sekuat tenaga, tapi tangan itu banyak muncul dari berbagai arah. Mencakar tanah, menarik kakinya ke bawah. Ia berusaha melepaskan diri, menggoyangkan kaki. Akhirnya berhasil kabur dan berlari menjauh dari motornya. Ia berlari tanpa arah. Di antara nisan-nisan itu, nafasnya terengah. Setiap kali menoleh, ia melihat bayangan bergerak pelan di kabut. Kadang seperti orang berjalan, kadang seperti sesuatu yang merayap. Dan di tengah kabut, muncul satu sosok, berdiri tegak di antara dua nisan besar. Seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih lusuh. Wajahnya tertutup seluruhnya oleh rambut. Tangannya menggenggam sesuatu seperti bunga melati kering. Andri terpaku. Ia ingin kabur, tapi kakinya kaku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Perempuan itu menunduk pelan, lalu suaranya terdengar pelan tapi jelas. Kamu juga mau pulang kampung, kan? Sama seperti mereka. Andri mundur, gemetar hebat. Tidak, saya cuma lewat. Saya cuma mau ke Cianjur. Suaranya serak. Perempuan itu tidak bergerak, tapi dari arah belakang Andri, terdengar suara-suara baru banyak, seperti orang berjalan pelan di atas tanah basah. Ia menoleh cepat. Dari arah nisan-nisan yang terbuka, bermunculan sosok-sosok pucat.
Wajah mereka kosong, matanya bolong, sebagian tubuhnya masih tertutup kain kafan yang kotor. Mereka berjalan lambat, tapi pasti mengelilingi Andri. Enggak, ini nggak nyata, gumamnya sambil melangkah mundur. Ia tersandung batu nisan, hampir jatuh. Sementara sosok-sosok itu makin dekat, bau busuk mulai menyengat, campuran antara tanah basah, darah, dan dupa terbakar. Suara langkah kaki mereka seperti di dalam kepala Andri sendiri, bergema tanpa henti. Lalu ia dengar lagi suara perempuan itu, lebih dekat kali ini, tepat di belakang telinganya. Kamu udah sampai, Andri. Ini kampungmu sekarang. Andri menjerit sekuat tenaga dan berlari ke arah manapun yang terlihat kosong. Tapi tak peduli sejauh apa ia berlari, nisan-nisan itu terus ada di sekelilingnya. Seperti berputar, memenjarakannya dalam lingkaran yang tak berujung. Lampu motornya yang tadi ia tinggalkan tiba-tiba menyala sendiri di kejauhan, menyorot sesuatu di tanah. Ia berhenti, menatap dari jauh. Cahaya itu menyinari satu nisan besar di tengah pemakaman. Tulisan di batu nisan itu membuat darahnya membeku. Andri bin Suryana lahir 1992, wafat ke 2025. Andri terpaku, tangannya gemetar, napasnya tersengal. Ia melangkah pelan mendekat. Matanya tak bisa lepas dari tulisan itu. Ini, gak mungkin. Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi saat ia semakin dekat, dari tanah di depan nisan itu, muncul tangan lain, tangan pucat yang mencengkram tanah, berusaha keluar. Andri mundur, hampir jatuh, dan saat ia menatap ke sekeliling, semua sosok yang tadi berjalan kini berhenti. Mereka berdiri memandangnya dalam diam. Kabut semakin tebal, suara angin seperti raungan samar. Di tengah semua itu, Andri hanya bisa menjerit histeris sambil menutup telinganya, berharap semua itu hilang. Tapi suara perempuan tadi masih terdengar jelas. Kali ini jauh lebih dekat dan dingin. Selamat datang di kampungmu yang baru. Dan dalam sekejap, semua lampu lilin padam. Dunia jadi gelap total. Andri berlari membabi buta di tengah gelap. Nafasnya tersengal, dadanya terasa seperti terbakar. Tapi kemanapun ia berlari, tanah itu tetap sama berlumpur, basah, dan penuh dengan batu nisan. Ia seperti terjebak di dalam lingkaran yang tak punya ujung. Setiap kali mencoba keluar, jalannya kembali ke tempat yang sama. Dalam keputusasaan, ia jatuh tersungkur, lututnya membentur batu nisan yang dingin. Nafasnya terengah, keringat bercampur air mata. Ia memukul tanah, berteriak dengan suara serak, "Tolong, siapapun, tolong saya. Saya cuma mau pulang." Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang kembali bergema dari kegelapan. Namun tak lama kemudian, dari balik kabut, muncul suara langkah perlahan. Suara itu seperti kaki yang menyeret tanah. Pelan, berat, mendekat satu persatu. Andri menatap ke arah datangnya suara itu dengan tubuh gemetar. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok samar. Banyak, semuanya pucat. Tubuhnya kaku, mata mereka kosong, menatap lurus ke arahnya. Mereka berjalan pelan, dan setiap langkah yang mereka ambil membuat tanah di sekitarnya berguncang halus. Seperti ikut bernafas. Suara perempuan dari sebelumnya kembali terdengar. Kali ini jauh lebih jelas. Lembut tapi menusuk telinga. "Kamu juga mau pulang kampung, kan, Andri?" Andri menutup telinganya. Berteriak, "Saya nggak kenal kalian. Saya nggak mau kemana-mana. Saya cuma mau ke rumah ibu saya di Cianjur." Tapi bisikan itu tidak berhenti. Justru semakin banyak. Suara laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak bergabung. Berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Seolah seluruh kuburan itu berbicara kepadanya. Suara motor Andri yang masih menyala di kejauhan mendadak hidup kembali. Tapi bukan suara mesin biasa. Kali ini terdengar seperti raungan rendah yang aneh. Serak, seperti sesuatu sedang menjerit dari dalam knalpot. Lampu motornya berkelap-kelip, menyorot wajah-wajah pucat yang mendekat dari segala arah. Andri bangkit, memaksa kakinya untuk berlari ke arah cahaya motor itu. Lumpur di bawah kakinya seperti ingin menariknya jatuh lagi, tapi ia terus berlari. Setiap langkah terasa berat, tapi rasa takutnya lebih kuat dari segalanya. Begitu sampai di dekat motornya, ia langsung naik dan memutar gas. Motor itu meraung keras, tapi tidak bergerak. Rodanya seperti menancap ke tanah. Ia berteriak, "Ayo dong, ayo," sambil terus menarik gas, tapi suara raungan mesin hanya semakin nyaring. Dari balik kabut, sosok perempuan berambut panjang itu muncul lagi.
Kali ini lebih dekat, berdiri di depan motor Andri. Ia menatap lurus. Rambutnya yang basah menutupi sebagian wajah. Tapi bibirnya tampak jelas tersenyum samar. Senyum yang dingin dan tidak manusiawi. "Jangan lawan," katanya dengan suara serak, seolah keluar dari dalam tanah. "Kamu udah di sini. Kamu udah pulang." Andri menutup matanya, berteriak sekuat tenaga sambil menarik gas habis-habisan. Ban motor berputar cepat, lumpur muncrat ke segala arah. Lalu entah bagaimana, motor itu akhirnya lepas dari cengkeraman tanah. Ia langsung melesat tanpa melihat ke belakang. Jalan di depannya kini tidak lagi berupa tanah kuburan, tapi berubah jadi jalan berbatu yang menurun curam. Ia gas terus, meski hampir kehilangan kendali. Angin malam berhembus kencang, tapi suara di belakangnya belum hilang. Suara tawa perempuan itu mengikuti dari jauh. Makin lama makin pelan, tapi tetap terdengar jelas. Andri memacu motornya terus. Sampai akhirnya ia melihat sesuatu di kejauhan gerbang kayu yang tadi ia lewati. Tulisan di papan kayu itu sekarang sudah berubah. Jika sebelumnya bertuliskan "Selamat datang di Kampung Sukamulya", kini tertulis "Selamat jalan, pendatang." Tanpa berpikir panjang, ia langsung menabrak gerbang itu. Kayu gerbang hancur, dan motor Andri meluncur keluar, terjun ke jalan menurun. Tapi begitu keluar dari gerbang itu, semuanya gelap total. Motor tergelincir, Andri terlempar ke tanah. Dunia tiba-tiba hening. Ia mencoba membuka mata, tapi pandangannya buram. Tubuhnya sakit semua. Dalam samar, ia mendengar suara air menetes dan dedaunan bergesekan tertiup angin. Ia mencoba bangkit, tapi tak bisa. Kakinya lemas. Di ujung kesadarannya, ia mendengar suara langkah mendekat. Langkah seseorang yang berat tapi tenang. "Andri." Suara itu lembut. Suara yang sangat ia kenal. Suara ibunya. "Ibu?" Suaranya serak. "Bu, tolong. Saya nyasar." Samar-samar, dari kabut tipis di sekelilingnya, ia melihat sosok perempuan tua memakai kerudung. Wajahnya mirip ibunya, tapi matanya kosong, tanpa bola mata, hanya rongga hitam. Perempuan itu tersenyum lembut, menunduk, dan berkata pelan, "Udah sampai, Nak. Udah di rumah." Andri berusaha menjerit, tapi suaranya hilang. Tubuhnya gemetar hebat. Perempuan itu mendekat, menyentuh pipinya, dingin seperti es. "Sekarang istirahat, ya. Kamu udah capek jalan jauh." Andri merasa tubuhnya berat. Matanya perlahan tertutup. Dunia di sekitarnya semakin gelap. Suara perempuan itu menjadi gema terakhir yang ia dengar. "Besok, mereka bakal tahu. Kamu udah pulang ke kampung halamanmu sendiri." Setelah itu, hanya ada hening. Angin berhenti, kabut perlahan menelan semuanya. Di pagi hari berikutnya, warga sekitar menemukan Andri tergeletak di dekat pemakaman tua di pinggir hutan, tak jauh dari jalan menuju Cugenang. Motornya rusak parah, dan tubuhnya penuh lumpur. Mereka mengira Andri kecelakaan, tapi yang membuat semuanya bingung di tangannya. Andri menggenggam seikat bunga melati yang masih segar, berbau wangi tajam. Dan saat warga menengok ke arah jalan di belakangnya, mereka semua melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tanah basah, membentang jejak roda motor yang panjang, dan berhenti tepat di depan batu nisan dengan nama Andri bin Suryana. Namun saat mereka kembali beberapa jam kemudian, nisan itu tidak ditemukan lagi. Yang tersisa hanya tanah gembur, seperti baru saja digali, dan aroma melati yang samar tertinggal di udara. Angin pagi di kaki gunung gede itu membawa aroma tanah basah yang menusuk. Di kejauhan, suara ayam berkokok memecah kesunyian. Warga yang menemukan Andri masih berkumpul di dekat pemakaman tua, tempat ia tergeletak malam sebelumnya. Tubuh Andri sudah dibawa ke rumah kepala desa, sementara beberapa warga masih saling berbisik, membicarakan hal-hal yang tak masuk akal. "Katanya tadi malam dia keluar dari arah kuburan itu, Ayah?" tanya seorang bapak dengan nada tak percaya. "Iya, Pak, saya sama Darto yang pertama kali lihat. Motor dia rusak parah, tapi mesinnya masih hangat. Aneh banget, padahal dari sore nggak ada orang lewat situ. Apa jangan-jangan?" Bapak itu tak melanjutkan kalimatnya. Ia hanya menatap ke arah makam tua di pinggir jalan. Tempat lilin-lilin kecil yang ditemukan tadi malam masih tersisa sumbunya. Lilin itu, kata warga, bukan lilin biasa, tapi lilin yang sering dipakai orang zaman dulu untuk penerangan arwah. Sementara itu di rumah kepala desa, Andri sudah sadar. Matanya terbuka perlahan, menatap atap bambu di atas kepalanya. Tubuhnya masih terasa berat, kepalanya nyut-nyutan,
dan bajunya masih kotor penuh tanah. "Di mana saya?" Suaranya lemah. Kepala desa yang duduk di dekat ranjang menjawab pelan, "Kamu di rumah saya, Nak. Kami temuin kamu di pemakaman semalam. Katanya kamu kecelakaan." Andri mencoba mengingat, tapi bayangan yang muncul malah kabur. Wajah perempuan berambut panjang itu, tawa-tawa samar, dan nisan dengan namanya sendiri berkelebat di kepalanya. Ia menutup mata, menggeleng cepat. "Enggak, saya enggak kecelakaan. Saya cuma nyasar," katanya terbata. "Saya masuk ke jalan kecil, tapi di sana ada kampung, banyak rumah. Tapi waktu saya balik, semua berubah jadi kuburan." Kepala desa menatapnya lama, wajahnya perlahan berubah serius. "Kampung, kamu yakin?" Andri mengangguk. "Iya, Kampung Sukamulya. Ada tulisannya di gerbang." Begitu mendengar nama itu, kepala desa langsung terdiam. Tangannya yang tadi memegang gelas teh tiba-tiba gemetar sedikit. "Sukamulya?" ulangnya pelan. "Kamu yakin?" "Iya." "Kenapa, Pak?" Kepala desa menarik napas panjang, matanya menatap keluar jendela yang diselimuti kabut. "Kampung Sukamulya itu sudah nggak ada, Nak. Kampung itu tenggelam waktu tanah longsor besar 20 tahun lalu. Semua penduduknya meninggal. Maka mereka ada di bukit itu, tempat kami temukan." Andri langsung pucat, dadanya serasa sesak, napasnya tersendat. "Nggak mungkin, saya lihat rumah-rumahnya. Pak, ada lampu minyak, ada suara kursi digeser. Saya bahkan dengar ada orang ngomong." Kepala desa menatapnya lama, lalu pelan berkata, "Kamu mungkin memang lewat situ, Nak. Tapi yang kamu temui bukan manusia." Andri terdiam. Kata-kata itu seperti menampar kesadarannya. Semua yang ia lihat malam itu perempuan berambut panjang, bisikan di telinganya. Nisan dengan namanya mulai menyatu menjadi potongan-potongan yang kini terasa nyata. Malam berikutnya, Andri tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit rumah. Tapi yang ia dengar malah suara jangkrik bercampur bisikan halus dari luar jendela. Suara perempuan lembut itu lagi, tapi kali ini lebih jelas. "Udah bilang juga, kamu udah pulang, Andri." Andri terlonjak bangun. Ia menatap ke arah jendela, tapi yang ia lihat hanya kabut tebal di luar. Ia mencoba menenangkan diri, berbaring lagi, tapi matanya tak bisa terpejam. Sampai akhirnya ia mendengar suara langkah pelan di teras rumah seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai kayu. "Siapa?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia bangkit perlahan, berjalan ke arah jendela, dan mengintip keluar. Dari balik kabut yang mulai menebal, terlihat sosok perempuan berdiri di bawah pohon mangga depan rumah. Rambutnya panjang, bajunya putih lusuh, dan di tangannya ada bunga melati. Ia menunduk, tapi meskipun dari jarak jauh, Andri tahu, sosok itu menatap langsung ke arahnya. Andri mundur pelan, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup tirai, tapi suara langkah itu kini terdengar mendekat ke pintu. Tok, 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 3 ketukan pelan, tapi suaranya membuat darah Andri seperti berhenti mengalir. Pintu itu bergetar pelan, ia mundur, tapi suaranya kini terdengar dari balik daun pintu. "Buka, Andri, ibumu kangen." Napasnya tercekat. Itu suara ibunya. Tapi ibunya masih di rumah, di Cianjur kota. Tidak mungkin malam-malam datang ke desa terpencil ini. Dengan tangan gemetar, Andri berbisik, "Ibu." Suara itu menjawab dengan nada lembut, sama persis seperti yang ia dengar di mimpi. "Buka, Nak. Ini ibu. Kamu udah pulang, kan?" Andri mundur ke belakang, tapi saat ia memegang gagang pintu, hawa dingin tiba-tiba merambat dari balik kayu, menjalar sampai ke lengannya. Ia menjerit kecil, menjatuhkan tangannya, lalu berlari ke arah kamar, menutup pintu, dan duduk di sudut ruangan sambil menahan napas. Dari luar, suara langkah itu berjalan pelan melewati lorong, berhenti tepat di depan kamar. Lalu terdengar suara napas berat, seperti seseorang berdiri di balik pintu, mendengarkan. Beberapa detik kemudian, sesuatu perlahan menyapu jendela kamar. Srek, srek, srek. Seperti jari-jari panjang menggores kaca. Andri menutup telinganya, berdoa dalam hati. Tapi suara itu tak berhenti. Kini terdengar suara perempuan itu lagi, lebih dekat, tepat di telinganya padahal tak ada siapapun di dalam kamar. "Jangan takut, Andri. Kamu udah di rumah. Kami udah nunggu lama." Lampu kamar berkelip, bayangan di dinding bergerak sendiri, dan aroma bunga melati mulai memenuhi ruangan. Andri menjerit, tapi suaranya tak keluar. Dunia seolah membeku.
Antara sadar dan tidak, ia melihat bayangan perempuan itu muncul di ujung kamar, melayang pelan. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan di tangannya tergenggam bunga melati yang sama seperti yang ia temukan di kuburan. Perempuan itu berjalan mendekat. Suara langkahnya tidak terdengar, tapi lantai kayu berderit setiap kali ia melangkah. Ketika jaraknya tinggal 1 langkah dari Andri, perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Di balik rambutnya, bukan wajah yang terlihat, melainkan rongga hitam kosong seperti lubang tak berdasar. "Kamu udah mati di jalan, Andri. Sekarang waktunya ikut kami." Andri menjerit sekencang yang ia bisa. Tapi dunia di sekitarnya langsung runtuh, suara retakan, angin berputar, dan tiba-tiba semuanya gelap. Ketika pagi datang, kepala desa menemukan kamar Andri dalam keadaan kosong. Tirai robek, lantai basah, dan aroma melati masih kuat di udara. Di atas ranjang hanya tersisa baju yang ia pakai semalam, dan segenggam tanah basah dari pemakaman di bukit belakang. Warga mencari berhari-hari, tapi Andri tidak pernah ditemukan lagi. Dan yang aneh, setiap malam sejak itu, dari arah kuburan tua di atas bukit, selalu terlihat cahaya lilin bergerak pelan seperti seseorang sedang berjalan sambil membawa penerangan kecil, berkeliling di antara nisan-nisan lama. Beberapa warga yang nekat lewat situ mengaku mendengar suara motor jauh di dalam kabut. Kadang berhenti, kadang menyala lagi, dan di antara suara mesin itu, terdengar bisikan halus. "Aku cuma mau pulang ke Cianjur." Kabut turun lebih tebal dari biasanya malam itu. Udara di desa Cugenang terasa berat, dan embun mulai menutupi daun-daun pisang di halaman rumah warga. Di kejauhan, gonggongan anjing bersahutan, seolah mereka merasakan sesuatu yang tidak terlihat manusia. Sejak kejadian hilangnya Andri, suasana desa tidak pernah sama lagi. Beberapa malam pertama setelah ia lenyap, warga masih berusaha rasional berpikir kalau Andri mungkin tersesat atau pergi diam-diam karena trauma. Tapi ketika satu persatu warga mulai mengaku melihat cahaya lilin berjalan di antara nisan, mereka tahu ada sesuatu yang salah. Suatu malam, Darto, salah satu warga yang pertama kali menemukan Andri, memberanikan diri untuk pergi ke bukit itu lagi. Ia membawa senter besar, ditemani 2 pemuda desa lain. "Kita cuma mau lihat, gak usah lama-lama," katanya sambil menelan ludah. Langkah mereka menapaki jalan setapak berbatu, dan setiap kali angin bertiup, suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan samar. Sampai akhirnya mereka tiba di depan pemakaman tua itu. Bulan separuh menggantung di langit, menerangi tulisan di gerbang besi berkarat, "Kampung Sukamulia." Tulisan itu tampak pudar, tapi jelas terbaca. Padahal kepala desa bilang papan itu sudah dicopot sejak lama. Darto langsung berhenti. "Kamu lihat nggak? Itu kayak baru dicat," katanya pelan. Salah satu temannya mengangguk. "Iya, aneh. Katanya udah rusak dari dulu." Tiba-tiba dari tengah makam terdengar suara kueng, 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 seperti lonceng kecil yang digoyang pelan. Mereka saling pandang, tubuh langsung tegang. Senter Darto mulai bergetar di tangannya. "Siapa itu?" teriaknya, mencoba berani. Tidak ada jawaban. Tapi lonceng itu berbunyi lagi. Kali ini diikuti oleh suara sepatu menyeret tanah. Srek, srek, srek. Darto menyorotkan senter ke arah suara itu, dan seketika darahnya seperti berhenti mengalir. Dari balik kabut muncul sosok seseorang, memakai jaket hitam, dengan wajah pucat dan mata kosong menatap lurus ke depan. Itu kayak. Salah satu pemuda di belakangnya tak sanggup melanjutkan kalimat. Sosok itu melangkah makin dekat, dan dalam cahaya senter, mereka melihat jelas itu Andri. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, tapi matanya terbuka lebar tanpa ekspresi. Di tangan kirinya tergenggam lilin kecil yang menyala redup, sementara tangan kanannya memegang helm pecah dengan logo ojek online. Andri, suara Darto serak. Sosok itu berhenti di depan mereka. Dari bibirnya keluar suara pelan, seperti bisikan yang serak kering. "Aku, udah, pulang." Lalu perlahan, lilin di tangannya padam. Dalam hitungan detik, seluruh area kuburan mendadak gelap. Senter Darto mati, udara berubah dingin ekstrem, dan mereka bertiga mendengar suara napas di telinga mereka, bukan satu, tapi banyak. Suara itu berbisik bersamaan, "Sukamulia belum lengkap. Masih ada yang belum pulang." Mereka menjerit, berlari secepat mungkin menuruni bukit. Tapi setiap langkah terasa berat, seperti tanah menarik kaki mereka. Satu di antara mereka tersandung, dan ketika Darto menoleh, pemuda itu sudah tak ada. Hanya helm milik Andri yang tergeletak di tanah,
meneteskan air seperti embun dingin. Darto berhasil kembali ke desa dengan tubuh gemetar hebat. Dari malam itu, ia tidak pernah berbicara lagi tentang apa yang ia lihat. Katanya, setiap malam ia mendengar suara motor berhenti di depan rumahnya, diikuti bisikan halus yang memanggil namanya. 3 hari kemudian, Darto menghilang. Motor tuanya ditemukan di pinggir jalan menuju bukit, dengan lampu depan masih menyala. Dan di dashboardnya ada kertas kecil bertuliskan, "Aku juga sudah pulang." Sejak itu, warga Cugenang tidak ada yang berani lewat jalan